Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikramul muslimin, kedudukan saudara muslim. Quran surat Al-Baqarah ayat 221 Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, sesungguhnya hamba sahaya yang mukmin itu lebih baik daripada orang musyrik walaupun ia menarik hati kalian. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 122 yang artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Keterangan, dan apakah orang-orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan? Yang dimaksud orang yang mati di sini adalah orang kafir yang dihidupkan Allah dengan Islam, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya, maksudnya orang kafir. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 18 yang artinya, maka apakah orang yang beriman seperti orang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Keterangannya, yang dimaksud dengan orang fasik dalam ayat di atas adalah orang yang keluar dari Islam. Dari tafsir Baidawi. Dalam Quran surat Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Keterangan orang-orang yang kami pilih yakni umatmu atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari tafsir Jalalin. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menempatkan orang pada tempatnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke Ka'bah lalu beliau bersabda, tidak ada sesembahan selain Allah, betapa bagus engkau, betapa wangi baumu, dan betapa agung kehormatanmu, tetapi seorang mukmin lebih besar kehormatannya darimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai tanah suci, dan Dia diharamkan darah, harta, dan kehormatan seorang mukmin, serta melarang kami dari berprasangka buruk kepadanya. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Majma'uz Zawaid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang muslim yang fakir akan masuk surga 40 tahun lebih dulu daripada mereka yang kaya. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang fakir akan masuk surga lebih dulu sebelum orang kaya sejarak 500 tahun, yakni setengah hari akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, pada hadis sebelumnya disebutkan 40 tahun. Kedua hadis di atas dapat digabungkan pemahamannya bahwa jangka waktu 40 tahun itu berlaku untuk orang fakir yang tamak terhadap orang kaya yang juga tamak, sedangkan jangka waktu 500 tahun berlaku untuk orang fakir yang zuhud terhadap orang kaya yang senang dunia. Dari Jami'ul Usul. Muntakab ahadis ilmu. Dari Abu Hurairah
Dari Abu Barkah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah sebagai seorang alim, pencari ilmu, pendengar atau pencinta ilmu dan ahlinya. Janganlah kamu menjadi yang kelima, maka kamu akan binasa. Yang kelima itu adalah orang yang membenci ilmu dan ahlinya. Hadis riwayat Tabrani dari kitab Majma'uz Zawaid. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali terhadap dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia memberi taufik kepadanya untuk menghabiskannya dalam kebenaran. Yang kedua, seorang yang diberi ilmu mengenai hukum-hukum agama oleh Allah, kemudian ia memberi keputusan dengan ilmunya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan yang dimaksud hasad di sini adalah ghibtah, yaitu keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu seperti yang dimiliki saudaranya tanpa menginginkan sesuatu tersebut lenyap dari saudaranya. Dari kitab Syarahut Tabi'i. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari tatkala kami duduk-duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seorang laki-laki di hadapan kami. Pakaiannya sangat putih dan rambutnya hitam sekali. Tidak tampak bekas-bekas perjalanan padanya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bila engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Orang itu berkata, engkau benar. Umar berkata, kami heran kepadanya. Ia bertanya dan ia berdiri membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Orang itu berkata, engkau benar. Ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ia berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, bila budak telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang tanpa alas kaki, tidak berpakaian, miskin, bekerja sebagai pengembala kambing, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Umar berkata, kemudian ia pergi, maka aku berdiam diri dalam waktu yang lama. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Keterangan, bila budak telah melahirkan tuannya, hal ini menunjukkan banyaknya kedurhakaan anak terhadap orang tuanya, yakni anak bertingkah laku kepada ibunya seperti tingkah laku seorang tuan kepada budaknya, berlomba-lomba meninggikan bangunan, yakni saling membanggakan diri mengenai tingginya bangunan mereka. Maksudnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah jika kamu melihat orang pedalaman yang tidak punya pakaian maupun sandal, bahkan mereka adalah pengembala unta dan kambing, bertempat tinggal di perkampungan. Mereka memberi tanah dan membangun istana-istana yang tinggi. Dari kitab Syarahut Tabi'i. Alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati, dan kita juga diberikan kepahaman, kemampuan untuk mengampalkan dan menyampaikannya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.